Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan bagi umat Muslim perlu untuk diketahui, mengingat ada banyak sifat-sifat baik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut diteladani di dalam kehidupan. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tercatat di dalam Al-Quran dan hadis, mulai dari beliau masih hidup hingga akhir hayatnya yang penuh dengan perjuangan. Kisah Rasulullah SAW tersebut menceritakan berbagai tantangan dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan hidupnya. Dengan mempelajari dan meneladani kisah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, maka Anda akan mendapatkan hikmahnya. Di video kali ini kita akan membagikan kisah perjalanan menuju kenabian Nabi Muhammad SAW mengemban risalah Allah dari lahir hingga akhir hayatnya. Simak videonya sampai habis, namun sebelum melanjutkan kisahnya ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Di saat kondisi masyarakat Mekah semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan akan kembali mensucikan rumahnya dari kemusyrikan yang meliputi kota Mekah. Maka setelah gagalnya rencana Abrahah dalam menghancurkan Ka'bah, di tahun yang sama lahirlah seorang bayi lelaki yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membawa rahmat di Mekah dan seluruh belahan dunia. 20 April tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, sejarah mencatat tanggal kelahiran sang teladan umat. Dari keluarga yang amat terhormat, keluarga besar Bani Hashim, bayi tersebut dinamakan Muhammad, sebuah nama yang bahkan sudah tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya sebagai nama dari Nabi terakhir. Muhammad kecil yang terlahir sebagai seorang yatim begitu mendapat perhatian besar dari sang kakek Abdul Muthalib. Sang kakek menginginkan pendidikan terbaik untuk cucunya hingga ia pun menitipkan cucunya agar diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Dengan kondisi geografis yang berbukit dan berudara segar, Muhammad kecil tumbuh di lingkungan Bani Sa'ad. Kondisi inilah yang memang diinginkan oleh kakeknya agar memiliki dampak yang amat baik bagi perkembangan Muhammad kecil. Di Bani Sa'ad juga Muhammad sang calon nabi memperoleh kefasihan dan keindahan dalam berbahasa, sebab Bani Sa'ad memiliki tata bahasa Arab yang masih santun, berbeda dengan bahasa di perkotaan yang sudah banyak tercampur aduk dengan bahasa lainnya. Setelah 4 tahun lamanya tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad sang calon nabi dipulangkan ke Mekah. Pemulangan Muhammad kecil ke Mekah terjadi setelah keluarga Halimah mengetahui peristiwa yang aneh pada dirinya. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pembelahan dada Muhammad sang calon nabi. Inilah peristiwa yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan nabinya di masa depan. Muhammad sang calon nabi kini hidup dalam asuhan sang ibunda Aminah. Di usianya yang ke-6 tahun, Muhammad kecil dibawa oleh sang ibu untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib di Madinah. Namun saat perjalanan kembali dari Madinah, kesedihan kembali melanda sang calon nabi akibat wafatnya sang ibunda. Di usianya yang ke-6, ia kemudian berada di bawah asuhan sang kakek yang merupakan pemimpin yang amat disegani oleh masyarakatnya. 2 tahun hidup dalam kasih sayang dan didikan sang kakek, Muhammad kecil yang berusia 8 tahun kembali harus merasakan kepedihan. Sang kakek yang merupakan pemimpin besar masyarakat Mekah
meninggalkan dunia untuk selamanya. Muhammad, sang calon nabi, kini berpindah ke dalam pengasuhan salah seorang pamannya. Abu Thalib, sang paman yang telah diamanahkan untuk mengasuh Muhammad kecil yang dinilai terbaik kepemimpinannya di antara putra Abdul Muthalib yang lain. Asuhan sang calon nabi terus berpindah ke tangan-tangan terbaik. Di usianya yang ke-12 tahun, Muhammad sang calon nabi mulai belajar keterampilan hidup dari sang paman. Ia mulai diperkenalkan dengan perdagangan serta ilmu bela diri. Di usia ini, ia juga melakukan tugas sebagai penggembala kambing, sebuah tugas yang mutlak dilakukan oleh seluruh nabi serta memiliki nilai pembelajaran dalam kepemimpinan. Hingga di usia yang ke-15 tahun, untuk pertama kalinya Muhammad sang calon nabi terlibat dalam peperangan besar antar suku Arab. Di usia ini ia mendapat pembelajaran berharga tentang perihnya peperangan dan permusuhan. Namun 5 tahun setelahnya ia juga mendapatkan pelajaran yang amat dikenal, sebuah perjanjian damai yang mengakhiri pertikaian antar suku menjadi momentum yang memberikan pelajaran akan pentingnya perdamaian. Tahun demi tahun pun berlalu. Karakter mulia Muhammad sang calon nabi semakin terbentuk. Ia mulai dikenal masyarakat sebagai pemuda yang teramat jujur di usianya yang ke-25 tahun. Ia mendapat kepercayaan untuk memimpin kafilah dagang milik saudagar wanita bernama Khadijah binti Khuwailid. Perdagangan Muhammad sang calon nabi diawasi oleh Masaroh, salah seorang pembantu Khadijah. Dari Masaroh, Khadijah memperoleh informasi bahwa Muhammad sang calon rasul memiliki kemuliaan serta kejujuran hingga membawa keuntungan besar untuk perdagangannya. Kemuliaan pribadi Muhammad sang calon nabi menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid. Melalui seorang teman, Khadijah akhirnya membuka jalan hingga Muhammad sang calon nabi meminang Khadijah, wanita paling terhormat di kota Mekah. Dari tangan-tangan terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan perbekalan nabinya. Hingga tak heran Muhammad sang calon nabi tumbuh menjadi pemuda yang paling disegani di masyarakatnya. Puncaknya di usia yang ke-35 tahun saat terjadi perselisihan mengenai peletakan batu Hajar Aswad setelah proyek renovasi Ka'bah. Saat itu hampir saja terjadi pertumpahan darah akibat perselisihan untuk menentukan siapa yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad. Hingga akhirnya disepakati siapa saja yang pertama kali melewati Ka'bah, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan orang yang berhak tersebut tak lain adalah Muhammad Al-Amin, calon Rasulnya. Saat mengetahui kehadiran Muhammad sang calon Rasul, seluruh pemuka Quraisy menunjukkan kepuasan mereka. Ia memberikan solusi dengan cara meletakkan Hajar Aswad pada helai kain yang ujung kain tersebut dipegang oleh masing-masing pemimpin suku Quraisy. Setelah peristiwa Hajar Aswad, Muhammad sang calon nabi memiliki posisi yang semakin tinggi. Masyarakat menghormatinya. Kekayaannya juga semakin bertambah. Namun semua kenyamanan tersebut justru menyisakan kegundahan di hatinya. Sang manusia mulia merasakan kekosongan di dalam hatinya. Ia mulai mencari dan mempertanyakan keberadaan Sang Maha Pencipta. Demi memuaskan hasrat pencarian Tuhan, ia sering melakukan tahannus atau menyendiri di dalam gua Hiro. Hingga di usia ke-40 tahun, untuk pertama kalinya, ia memperoleh wahyu melalui malaikat Jibril. Di usia yang ke-40 tahun, di mana Nabi Muhammad SAW telah mencapai kematangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan sebuah tugas mulia.
sang pemuda Bani Hashim ini akan menjalankan tugas maha berat yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang super prima. Di tahun pertama, sang Nabi memulai dakwahnya hanya pada keluarga dan kerabat terdekat. Istri, anak, keluarga, dan sahabat terdekat akhirnya menyatakan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di fase ini, kerasulan Nabi Muhammad SAW hanya diimani oleh segelintir orang. Namun keteguhan iman yang telah dibekali pada mereka telah menjadi dasar yang kokoh bagi perjalanan dakwah sang Nabi selanjutnya. 3 tahun setelah dakwahnya sembunyi-sembunyi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menugaskan nabinya agar Islam disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Disinilah konflik bermula. Maka setelah mendapat jaminan perlindungan dari Abu Thalib, sang paman yang merupakan pemimpin Quraisy, Nabi Muhammad SAW memberanikan diri untuk naik ke Bukit Sofa dan memulai menyampaikan Islam di sana. Saat itu seluruh masyarakat Quraisy tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang Al-Amin, orang yang paling jujur dan tak pernah sekalipun berdusta. Sebuah modal besar bagi sang Nabi untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa dia adalah benar-benar seorang Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun gelar Al-Amin yang dimiliki Rasulullah SAW tak serta-merta mendapat sambutan dari masyarakatnya. Sebagian dari mereka justru mengejeknya, bahkan Abu Lahab, sang paman kandungnya sendiri. Dan benar saja, seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Rasulullah SAW harus menghadapi berbagai kecaman dan aksi penolakan. Bahkan di antara pengikutnya harus menerima siksaan hingga wafat lantaran dianggap telah berkhianat terhadap tradisi menyembah berhala. Inilah kualitas individu yang telah dibina Rasulullah SAW. Saat kota Mekah tak lagi aman untuk muslimin, Rasulullah SAW mulai berdakwah ke suku-suku lain serta meminta perlindungan bagi muslimin. Di Taif, Rasulullah SAW memulai dakwahnya, namun justru perlakuan kasar yang diterima. Bahkan beliau mendapat lemparan batu dari masyarakat Taif hingga kening sang manusia mulia berlumuran darah. Kesedihan yang bertubi-tubi dirasakan Rasulullah SAW tak sedikit pun mematahkan asa sang Nabi Allah. Tak lama setelahnya, setelah menelan berbagai duka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mendatangkan 6 pemuda Madinah yang menyatakan diri masuk Islam. Inilah para pemuda yang kelak akan mengawali kebesaran Islam di Madinah. Peristiwa ini menjadi catatan menarik bagi ahli sejarah, sebab berbeda dengan ayat-ayat ibadah lainnya yang kebanyakan turun setelah Nabi di Madinah. Perintah solat justru turun saat muslimin masih berada di Mekah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya solat sebagai pondasi utama bagi muslimin. Mereka inilah yang kemudian melakukan sumpah setia pada Nabi yang kemudian dikenal dengan nama Baiat Aqobah pertama. Pertumbuhan muslimin Madinah terus bertambah di tahun berikutnya. Sampai di tahun ke-13 kenabian, Madinah telah siap menjadi kota bagi pusat aktivitas umat muslim. Maka di tahun ke-13 kenabian, atau di usia yang ke-53 tahun, Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di usia yang sudah tak lagi muda, fase dakwah Islam yang lebih menegangkan akan segera dimulai.
Inilah Rasulullah SAW yang sepanjang usianya hanya dihabiskan untuk menyelamatkan umatnya dari kegelapan dunia yang fana. Yathrib yang telah berubah nama menjadi Madinah pada awalnya merupakan kota yang penuh dengan konflik. Kehadiran Rasulullah SAW di kota tersebut membawa keberkahan hingga tercipta rasa persaudaraan dan perdamaian. Saat Madinah semakin kokoh sebagai kota muslimin, para musuh mulai melihat Madinah sebagai ancaman. Puncaknya di tahun kedua setelah hijrah, meletuslah peperangan pertama muslimin dengan musuh utamanya kaum Quraisy. Bahkan di perang-perang selanjutnya, saat kaum Yahudi dan suku-suku Baduy bersatu dengan Quraisy, mereka tetap tak mampu menggoyahkan barisan muslimin. Tahun kelima Hijriah menjadi tahun pembuktian kekuatan Islam. Maka di tahun-tahun selanjutnya, kaum muslimin mulai beraksi mengalahkan musuhnya satu persatu. Tahun 6 Hijriah, Quraisy mengakui kekuatan muslimin dengan diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW berhasil membungkam Yahudi. Dan puncaknya di tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW dengan 10.000 muslimin berhasil meraih kemenangan besar dengan dimusnahkannya kemusyrikan di bumi Mekkah. Setelah peristiwa Fathul Mekkah, seluruh suku-suku yang berada di Jazirah Arab kemudian menyatakan keimanan dan keberpihakannya pada umat muslim. Inilah puncak prestasi Rasulullah SAW. 23 tahun berdakwah bermula dari kesendirian. Kini seluruh Jazirah Arab telah mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan sang Nabi Allah menebar hidayah di bumi Arab tak berarti menandakan selesainya tugas kenabian. Rasulullah SAW terus sibuk memikirkan nasib umatnya agar hidayah Allah senantiasa tersebar di seluruh permukaan bumi. Ilmu serta penugasan perluasan wilayah terus diberikan Rasulullah SAW pada muslimin. Bahkan hingga menjelang akhir nafasnya, Rasulullah SAW tak sekalipun berhenti memikirkan nasib umatnya. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usia 63 tahun, Rasulullah SAW memilih untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta. Muslimin berduka meratapi kepergian sang manusia mulia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah mewariskan cahaya keimanan yang menebar di seluruh muka bumi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.